Wih, masya Allah kayak gini loh teman-teman. Bentar pak, bentar pak, bentar pak. Wih, luar biasa ini teman-teman. Ini loh, stalaktiknya kayak gitu loh, sampai berkilauan. Tuh, bisa di ini ya. Ini mungkin sebagai takaran kita ataupun pembanding bahwasanya airnya itu cukup deras setelah nyampe sini pak yo. Di sana ada sumber atau memang aliran sungai atau apa gimana pak? Jadi aliran sungai ini kumpulan dari sumber mata air dari beberapa cabang atau batasan atau rembusan yang dari kanan kiri itu kan mengumpul di tempat yang paling rendah seperti air Sehingga membentuk sungai. Loh kan, ini kayak kepala buaya ini. Oh iya, kayak kepala Ini loh. buaya ini pak ya? Kayak kepala buaya. Kalau dari atas ini? Ih, dan ini sudah mulai dalam ini. ya kita masuk ke dalam. Aduh, Insyaallah. Wih, luar biasa teman-teman. Ini, iya kita naik lewat sini atau Lewat air saja ya Pak ya, biar tidak naik turun. Ya seperti ini. Dingin kan? Pak katanya beberapa waktu lalu ada orang yang kesurupan pak? Oh iya. Jadi itu kan faktor bawaan juga. Memang seringkali punya riwayat seperti itu. Oh orangnya? Ya. Terus di dalam mungkin agak kosong, takut atau gimana. Atau Terlalu halu mungkin Pak ya, bisa jadi sehingga kesurupan. kesurupan itu sering diduga atau diganggu sama temennya. Gitu. Terus akhirnya kan pola pikirnya jadi lain gitu ya. Wih, masya Allah. Tapi anaknya tidak terlalu banyak ngomong pak kan? Belum ya? Itu ruangan apa pak? Atas itu pak? Nah ini titik yang kedua, ini yang dinamakan Gunung Mustoko. Mustika atau Mustoko? Mustoko. Mustoko itu bahasa Jawa ya, kepala artinya. Jadi untuk menurut cerita yang bisa di Bentar Pak. Mungkin bapaknya berdiri di sini Pak, di titik ini Pak. Bisa naik pak? Kita naik ini. Iya. ini nanti lewatnya bawah. Oh, lewatnya di bawah. Ya. Jadi ini Gua Mustoko yang sering digunakan untuk spiritual juga. Jadi kenapa dinamakan Gua Mustoko? Kalau sekarang Gua bekas Mustoko ya. Jadi menurut legenda atau cerita yang bisa disambung sampai sekarang, ini ada sebuah batu yang berbentuk kepala masjid atau mustoko gitu ya. Jadi itu murto atau menghilang tahun 1965. Hilang dengan sendirinya gitu Hilang Pak. dengan sendirinya. Oke. Jadi batu tersebut digunakan sebagai pertanda untuk orang-orang yang spiritual bila mana setelah selesai melakukan spiritual kuat ngangkat, berarti apa yang diinginkan bisa terkabulkan seperti itu. Ya, lanjut Pak. Ya, seperti itu ya. Kita lewat dua ini ada di kepalanya. Ada berapa meter kita sudah masuk ini Pak? Ini kurang lebih baru sekitar 160-an. 160. Ya. Berarti kan kurang lebih 800 kurang 800-an ya pak? Ya. Jadi kurang lebih 1 kilo lagi mas. Oh 1 kilo lagi? Ya, dari 1,2 kilo. Oh 1,2 Ya pak. Wih, kita menunjuk. harus mundur ini ya? Ya, ini ada di kepalanya. Ini tembus tadi. Seperti ini banyak. Jadi untuk pengunjung wisata ini bisa menikmati ornamen seperti yang yang biasa. Oh ini Ornamen yang bisa menikmati. Masya Allah. Kayak kristal Pak ya. Ya, semacam. Jadi itu perpaduan antara kaporit sama pasir kuarsa ya, yang berbelit-belit itu sebenarnya pasir kuarsa. tapi seperti berlian gitu Ya, kan? seperti kristal. Kristal ya.
Ini baunya Ini semakin tinggi. sudah mulai terasa ini ya. Ada yang ini enggak, Pak? Longsor atau patah begitu? Kalau satu dua mungkin ada ya. Jadi untuk kejadian gempa 2006 tahun 2006 itu hampir 89% dalam gua aman. Oh, dalam gua malah aman. Ya, 99% ornamen dan sebagainya aman. Wih, Masya Allah. Bismillah. Selamat. Ini malah seperti mahkota ini loh, mulai. Ada penelitian nggak yang sudah ini, Pak? Masuk. Iya, maksudnya Dan untuk penelitian dari anak-anak mahasiswa ya, terutama anak pecinta alam gitu. Jadi seringkali mereka di bidang biologi ya, Iya. Geologi. meneliti batu-batuan gitu. terjadinya ataupun terbentuknya Ya. di kisaran berapa tahun yang lalu gitu, Pak? Ribuan juta tahun. Ribuan Jadi juta tahun ya. 1 sentinya pun berjuta-juta tahun. Betul, betul. Tergantung volume air. Loh, ini kan kayak ular lagi nonjol ini kan. Ini loh. Ini salah satu ornamen yang antara stalaktit dan stalagmit Bertemu Ya, gitu. Jadi satu gitu ya. Jadi satu menjadi pilar atau tiang. Saking tuanya ya. Ya, saking tuanya. Sampai naik ke atas ya. Wih. Pak, itu apa itu, Pak? Itu ada lubang toh Pak itu Pak? Lubang atau gimana itu, Pak? Ya. Oh cuma bukan lubang ya? Jadi untuk kronologi kemungkinan besar itu dulu ini lorong sudah ada tapi tertutup lumpur. Aliran air kemungkinan besar berada di atas, maka ke dinding gedung atas, ke atapnya itu. Jadi Oh, ini lumpurnya. Ini lumpur ini Pak? lumpur. Lumpur ini. Jadi mengalir mengikis batu-batuan, terus mengikis yang mengendap sampai ke dalam ini. Oh gitu. Jadi sisa-sisanya yang endapan ini kan seperti ini. Kemudian seperti ini kan kita tambahkan tapi terlebih. Wih. Panjang banget, Pak. Kita sudah mulai ini berkeringat. 2 jam betul kan? Kayak kepala-kepala di sini loh, ini loh. Ah iya. Itu mungkin yang runtuh ya, Pak ya? Itu itu Pak. Termasuk stalaktit yang cokot. Tapi ratusan tahun yang lalu. sampai saat ini tidak pernah ada kejadian hal yang tidak diinginkan, Pak. Selama ini aman. Selama ini aman, Pak ya. Ya, recommended ini teman-teman, Gua Cermai. Yang selama ini mungkin orang-orang nggak tahu, yang tahunya Gua Pindul saja ya teman. Ya, Ini kalau naik pun bisa sebenarnya Pak ya? Bisa, tapi nanti banyak nantangnya. Jadi yang dalam cuma berapa tempat, nanti ada yang semata kaki. Jadi jangan berjamah. wih, itu kan kayak tentakel kan? Iya. Seperti ini, gigi ini. Itu terbentuk dari pergerakan air. Kayak gini nanti mengeras gitu Pak. Ya, Wih, jadi selain kelelawar ada juga jangkrik gua. Jangkrik apa itu namanya? oh ini Nah, tempat ini. ini namanya jangkrik gua yo. Ya, Oh baca ya jangkrik guanya ya? Oh, lebih besar kalau di dalam gua yo. Ya jangkrik gua ini kan. jadi itu mencari makannya mengandalkan ini anten panjang di Oh, kepalanya. ini. Iya. Oh, maksudnya jangkriknya gitu, Pak yo. Iya, jangkrik. Itu kan punya antena kan, panjang itu loh. Iya. Untuk cari makan. Loh. Jadi itu saling kolaborasi sama kelelawar. Nanti kotoran kelelawar, misalnya makanan itu ya makanan. Udah mulai Wih, udah mulai ada kelelawar ini.
Dan ini lebih tinggi sepertinya Pak yo. Kita 5 meteran ini. 5 meter. Jadi perjalanan kita masih panjang, ini kurang sekitar 1 kilo lagi. 2 jam dengan ada nanti. Oh, jaraknya buang kan? Mereka banyak Dari potongan relawan. Oh iya, ini banyak jangkrik di situ. Dia makannya kotoran kelelawar gitu tak Pak? Iya, iya. Cek jangkriknya. Nah itu teman-teman, yang di atas, ya Allah, seperti masuk gerbong kereta api gitu ya, seperti masuk lorong apa ini namanya ini, Insya Allah. Seperti tongkat ini, ya stalaktit itu menyatu jadi satu. Hal mistis apa Pak yang biasa ketika ini ada pengunjung yang masuk ke dalam dari pengalaman pemandu paling tidak? Mungkin suara-suara ya. Suara-suara Pak. Atau istilahnya dari pergerakan peragaan orang-orang spiritualnya itu. Bayangan-bayangan gitu? Yang jelas saya pribadi belum pernah ya. Belum pernah. Istilahnya Dari teman pemandu yang lain. langsung gitu, tapi sebenarnya dari sisi pengunjung yang sering bercerita. Suara gitu Pak ya. Nah ini salah satu cabang buah. Oh ini Buah. Ini juga oh Ini belum pernah dimasukin, Mbak. Sudah tapi nggak sampai ujung. Ini yang nggak sampai ujung artinya panjang, masih panjang. Ya, di dalam pun ada beberapa cabang lagi. Sudah pernah masuk, Bapak? Masuk berapa meter Pak? Jenengan? Saya untuk kalau meternya nggak tahu, cuman Tahu. dari setengah hari lebih. Wih, Oh, setengah hari. Masya Allah, beneran Pak? Tapi bantuan oksigen, Mbak. Enggak, di waktu itu enggak. Jadi enggak mau lanjut karena kurangnya peralatan. Kayaknya di bawah kurang. Sudah ini ya, tekanan oksigen. Setengah hari yo 4 jam Pak. 6. Ya sekitar 6 jaman. Ada ininya juga ya, udang yo. Tuh ini banyak udangnya juga yo, ayo. Udah ngapa ini, Pak? Udang gua. Sungai. Udang sungai. Sungai kecil-kecil. Biasanya kita delai dulu kan. Tapi dulu kalau udangnya besar-besar kalau Besar-besar? dulu, sebelum era sekarang ini. Tapi enggak pernah banjir loh, ya, Pak. Banjirnya musiman. Jadi di musim hujan ini ada volume banjir. Banjir itu di 3 sampai 4 kali dalam tahun musim. tapi aman Pak ya? Nah, Masih aman Banjirnya Pak. Sampai mana Pak kira-kira Pak untuk ketinggian air? banjir yang paling besar itu sampai nggak bisa untuk masuk. Sampai mana Pak? Kira-kira ketinggian air waktu itu? Ketinggian jelas hampir sampai ini atapan Lu. Itu air dari mana Pak? 3 meter. Ya, campuran. Ada yang dari luar masuk jelas, sini? Batuan kapur ini kan banyak rongga ya. Oh Di gitu. luar sana. Betul. Terus nanti dia meresap masuk melalui cabang-cabang itu. Jadi ngumpul di dalamnya. Dan juga ada sedikit yang masuk dari pintu keluar. Jadi ngumpul di satu, jadi aliran sungai besar sekali. Wih. Biasa teman-teman. Dan oksigen aman yo. Mana oksigen? Kita seger saja gitu loh dari tadi loh. Enggak batas dulu ya. Enggak terlalu Gak terlalu ini pengap. Di sini pernah untuk satu rombongan untuk kurang lebih 600 orang ya. Itu tahun 2002. 600 orang, Pak. Waktu itu Bentar, Pak, bentar. nasional. Terus. Dari Pramuka Nasional. Terus? Satu rombongan kan dibuat Madep sini, Pak. bagian 600 orang. Terus? Jadi itu sekali masuk satu rombongan sekitar 600-an. Tapi tidak ada kejadian yang ini. Kendala. Aman-aman saja gitu Pak ya. Iya, karena airnya ini mengalir terus gitu loh. Ini kan oksigen. Jadi kebetulan air kan Menimbulkan oksigen. nah, ini kesalahan. Ini udah mulai kelawarnya banyak loh. Udah banyak kelawarnya. Wih. Dari sini sepertinya jarang stalaktiknya. Sangat tinggi. Mungkin Oh, tinggi. tinggi ya? Tinggi terus
gelombang airnya kan lebih berkurang, ya kemungkinan besar di bagian atasnya perbukitan juga. Karena kalau di atasnya perbukitan, air akan berpindah menjadi yang tempat rendah. Ini bekas. Belakangnya ini lumpur ini. Itu loh jangkrik. Jangkrik banyak. Pak, ini nanti tembus atau balik kucing atau gimana Pak? Kayak buaya asem. Oh ini ya. Iya. Iya. Ini kalau untuk masuk gua, kamu sebagai pengantar masuk pemain wisata lokal ini nggak bisa memaksa seorang pengunjung harus sampai ke sini karena menyesuaikan kemampuan masing-masing. Jadi bisa kita masuk sampai ujung sampai full, kita nggak kayak gini, jalannya di luar, jalan luar menuju ke depan. Oke. Tapi ada juga yang sekedar pengen tahu masuk sampai berapa balik lagi. Gitu. Dan kebanyakan balik kayaknya Pak. Tergantung pengunjung ya. Kalau pengunjung Lu ini beda Pak. dia pasti sampai itu. Yang di atas itu kok beda ya warnanya ya. Itu teman-teman. Ini kira-kira masih berapa meter ini Pak? Ini kira-kira masih sekitar 850-an kurang lebih. Be. 900-an. Los Pak, ayo Pak, los Pak. Ini salah satu ornamen ya, ornamen goa yang banyak orang mengimajinasikan sebagai bentuk burung ya, dari sayap kanan kirinya. Oh iya betul Pak, kayak burung Garuda gitu ya. Ini sayapnya. Dilambangkan Wali Songo dilambangkan dengan gambaran burung Raja Wali. Bahkan itu Pak, untuk cekungan itu ada semacam pembentukan pola mata, hidung gitu ya. Bahkan paruhnya pun terbentuk itu. Wih. Ini sayap kiri Kang, ini sayap kanan. Ini tengahnya kepala. Betul. Iya. Yang ini kepalanya. Seperti IKN itu loh Kang. Betul. Iya Pak ya. Oke. Lanjut Pak. Wih, kayak gitu teman-teman. Insyaallah. Nah, kita sampai ke titik yang berikutnya. Ini di atas ini ada ruang untuk beberapa juga untuk meditasi juga. Ini. Oh, di atas ini. Ya, di atas pun ada sumber mata air. Boleh lihat sana Pak? Boleh. Ya, kita namakan sendang suci. Sendang? Sendang suci. Sendang suci. Naiknya agak susah ya. Kita naik. Ini juga seringkali digunakan untuk spiritual ya. Wih, masya Allah. Jadi untuk nama guanya ruangannya ini gua kaji ya. Gua apa? Gua kaji. Gua Kaji. Ya, gua kaji. Kenapa dinamakan dengan Gua Kaji? Jadi ini seringkali digunakan untuk kajian-kajian ilmu Jawa atau Jawa dan juga untuk lambang untuk tanah sucinya. Ini baru ya. Dari semalam. Oh, ada ruang lagi sana kan? Ya, ini sumber mata ini. Dengan dinamakan air suci, sendang suci. Wih. Pernah masuk Pak dengan Pak? Ini cuma sampai ini kok. Oh, tidak dalam. Oh, entok ya? Pernah masuk ya. Cuman kan mengecil ya. Jadi banyak yang ini ya. Ya. Pengunjung datang untuk ini spiritual, kepentingan spiritual gitu ya. Kesini biasanya sering tujuannya apa Pak? Oh, bervariasi Mas. Sorry. Jadi banyak sekali untuk tujuan. Jadi yang jelas mungkin ada juga yang Pesugihan gitu. ekonomi, ada juga yang istilahnya cari ketenangan, ada juga yang semacam kayak penggembelingan ilmu-ilmu Jawa kejawen gitu, atau kanuragan dan sebagainya seperti itu. Gitu. Ya. Kalau ini Pak, jalurnya kemana Pak? Bisa turun sini. Kalau ini kita harus turun lagi. Gak tembus.
ke jalur awal. Oh, balik lagi. Aliran sungai. Tapi lewat sini bisa? Nggak bisa. Oke. Harus balik. Yuk balik yuk. Oh iya, gimana? Kita tadi turun naik dari situ ya. Iya. Insyaallah. Wih. Iya. Iya. Licin. Jadi gua sama ini oleh-oleh yang bisa jadi foto dan air. Gambar. Oh, foto dan air. Terus untuk airnya sering yang diambil untuk dibawa pulang spiritual itu ada 3 macam. Jadi pertama yang tadi, terus yang kedua tentang ini, yang ketiga di masih jauh sana. Terus air panguripan kalau jauh. Oh, panguripan. Oh, ini adalah berapa besar ya? Wah, boleh ke dulu ya? Itu ya. Apa namanya itu, Pak? Nggak kurang paham ya. Nggak lupa ingat kalau itu namanya. Apa itu namanya? Mana? Oh itu ya. Oh besar ya. Memang hewan-hewan di gua itu tidak bisa ditebak ya. Banyak hewan langka. Ya, memang hidupnya di dalam gua. Oh, ini menunggu, Pak. Ya, ini turun. Tempatnya yang saya bilang tadi bervariasi. Tempatnya juga ada yang rendah. Gitu. Ini dalam ini. Nggak begini jalan. Paling kalau paham. Wih, masya Allah. Seperti ini ya. Bau bening, Jadi ini jernih. seperti istana Ornamennya di dalam sungai. karakternya seperti candi terbalik. Seperti apa, Pak? Seperti candi terbalik. Oh, seperti candi Prambanan. Ya, yang tuannya terbalik ini gantung. Seperti candi terbalik kan. Seperti itu ornamen-ornamen dari stalaktit ya. Kok candi terbalik ya? Coba candi Prambanan ya. Jadi terbalik. Nah, satu candinya ini mungkin terbentuk. Mungkin candi itu terinspirasi dari sini ya. Mungkin ini sudah ada sebelum ada candi Prambanan. Kita menunduk ini teman-teman. Wih, sebesar ini loh. Bentuk jutaan tahun. Iya. Ribuan juta katanya. Sudah gak jutaan, ribuan juta. Karena dalam 1 senti panjang 100 senti itu pun membutuhkan ratusan tahun. Oh, Jadi kan kalau besarnya over itu berarti kan ribuan juta tahun. Iya, ribuan juta tahun. Ini beda lagi nih untuk bentuk lorongnya ini. dan airnya ini tidak mengalir deras, tapi tenang ya. Tenang, jernih, segar, tidak berbau ya Pak ya. Terus yang pastinya tidak ada sampah. Saya tidak menemukan satu sampah pun di sini. Karena ini bukan sungai dari luar terus masuk ke dalam gua gitu Pak ya. Boleh untuk sampahnya memang dari kami selaku pegawai atau pengelola objek itu yang memperhatikan apa yang dibawa. Ya, mungkin nanti ada lah satu bulan itu masih kita punya. Jadi kita pas lagi potong sekali kegiatan nanti bersih di dalam gua mengulangi pencemaran air. Iya, Pak. Ya, mulai terasa Sebelum Pak, bunyi apa itu Pak? itu bunyi aliran air atau semacam kayak air terjun kecil. Oh, air terjun gitu. di Rendah kurang lebih 2,5 meter. berarti air terjun di dalam gua. Kita naikin tadi. Bukan. Kita di lewat bawahnya. Ini loh kayak apa ini? Ini yang kita sampai ke titik tempat spiritual. Ini ada ruangan yang dinamakan Paseban nama tempat. Di atas itu Pak. Ya, ini ada apa namanya juga. Naik, Pak.
Ini Tangga buatan atau tangga buatan kayaknya ini. Dulu pernah dijual. Ya hati-hati ya naiknya. Ini. Jadi kita naik ya. Naik lagi. Iya. Kayak sok enggak aku. Hampir naik apa enggak? Jangan enggak. Naik kah? Kita sudah hampir 30 menit nih. Coba. Pak, aku geretan, Pak. Iya, siap. Iya. Insya Allah. Wih. Ini dalamnya seperti ini. Ada itu juga Pak ya? Iya. Untuk ritual juga ini. Ritual juga. Dan sebenarnya gua ini untuk mitosnya memang tempat ngumpulnya beliau para wali sama di Paseban. Jadi dari segala urusan beliau itu ngumpulnya di sini. Oke. Berkumpulnya para wali gitu Ya. ya. Jadi waktu dulu untuk penyebaran Agama Islam ke tanah Jawa, khususnya di pelosok-pelosok desa, seperti ini. Wih. Kenapa kita senyum? Namanya Paseban ya, Pak ya? Paseban itu apa artinya, Pak? Tempat perkumpulan. Paseban itu ada dua arti ya. Ada tempat, ada juga jalan. Oh gitu. Turunnya? Ayo, turun teman-teman. Turun melanjutkan perjalanannya menuju ke wis sampai mana dah? Ini kita berjalan sudah berapa meter Pak? Ini 400 meter lah. Oh, Kurang lebih 400 meter. Ya hampir 500. Oke, Pak, pegangin aku, Pak. Ya, alhamdulillah. Wih. Saya mendengar seperti ini apa? Pancuran air ya. Katanya di dalam situ ada air terjun ya, Pak ya. Terjun. Terjun yang ada di dalam. Bau telur sudah mulai menyengat ini. Jadi ketuaan ini kan seringkali untuk berbunyi. Ya, ketuaan Iya, iya. macam ini. Nah, itu warna itu. Persembunyian apa? Lawan. Oh, kelelawar. Dia sembunyi di ini. Ini dalam Pak? Enggak. Dalam. Jadi suara dulu sudah mulai terdengar teman-teman. Tua Kayangan. Jadi ini jalannya terkecil. Kita naik situ. Bentar, Pak. Wih. Kenapa dengan jadi untuk filosofinya itu gambaran manusia sebagai penghuni jalan. Silakan untuk Mengajarkan perjuangan angkat telur dan sebagainya.
Oke, hitam aja. Naik. Wih, Kang. Wih, Seri ya. Oh, lewat sini ya? oh ini Susah kok ya. kausal, kausal, aja. Lalu nggak juga? Ini sudah mulai dalam. Iya. Ih, luar biasa. Ini seperti ular kan? Kenapa? Seperti ular yang ini. Ya. Ular yang nyebrang. Ular yang nyebrang. Iya betul ya. Iya. Sandalku Kadir. Sandal. Amit, Pak. Wih, Masya Allah. Apa lagi itu, Pak? Bentuknya aneh-aneh ya. Iya. Wih. Kita masih dalam ya. Kenapa, Pak? Dalam. kita masih separuh perjalanan. Ini sudah nyampe pusar ini. Setengah perjalanan. Wih. Ini sudah dalam, teman-teman. Ini yang paling dalam, Pak, ini, Pak. Nanti di sana masih ada potongannya. Oh, yang dalam lagi. Segini ya, betul ya. Oh, ini perut lah. Ini. Wih, luar biasa. Apa? Satu, Pak. Hah? Kesandung? Duh, ini Kang, kayak ular lagi, Kang. Ular lagi nyebrang ini. Duh. Ular betapa ya. Iya, itu ular ya ini. Berkelok-kelok gitu. Di sini Kak, barangkali pernah lihat rumah gitu atau apa gitu. Kalau kita jadi masyarakat gitu. Kalau untuk rumah kayaknya belum benar. Cuman kalau dari pengunjung ada pernah yang seperti itu. Gitu. Memang yang namanya alam lain seperti itu kan Di mana saja kan ada pasti ya. Cara orang dulu bilang kan Wancala Putra, Wancala Putri ya. Ya. Jadi jika dia ingin menemui seseorang misalnya, Ya. itu kan bisa berwujud apa saja. Oh, gitu. Makhluk halus itu ya, Pak ya. Iya. Bisa menyerupai apapun itu. Sesuai yang diinginkan. Itu pun ada Apa, Pak? itu pun ada tingkatannya tersendiri yang belum semua masuk harus bisa menampakkan diri. Jadi memang seperti iya. Aduh, ya, Banyak itu ya, Pak. Dan kita masih separuh perjalanan nih. Ini separuh perjalanan. Ini sudah 50 menit ini. Iya. Hampir 1 jam kita udah.
Artinya tinggal separuh ini. Ya. 40 menit. Jadi kalau kita semakin ke ujung itu kemungkinan semakin lama karena medannya lebih Ekstrim. lebih susah dari yang awal. Terus di atapnya itu nanti banyak yang rendah. Oh, lebih ini jalur menunduk begitu, Pak. Awas, awas. Ini dalam ini. Karena perjalanan kita ini sebenarnya kan naik terus. Oh, sebetulnya gini, Pak. Cuma nggak terasa. Nggak terasa. Nggak terasa. Di dalam air ini. Dan nggak pernah matahari. Karena matahari itu kan mengurangi tenaga. Iya, betul. Dan ngasih asupan tapi yang mengurangi tenaga. Ih. Ini kalau nggak dipandu gini tersesat ini Pak ya. Bisa-bisa tersesat nih. Ya dipikirnya balik, dipikirnya ini, dipikirnya udah di dalam, padahal masih baru di ujung. Jadi kalau ya mungkin bisa lah pakai angkot Tanpa pemandu. antar atau pemandu. Cuman kalau di dalam tanpa ada pemandu itu yang jelas yang tanggung jawab pemandu terutama ya. Masker ya Pak ya. Yang pertama itu di dalam nggak bisa menanyakan sesuatu awam. Iya. Jadi ngarah berunding kan. Oh ini banyak orang masuk ya. Kemarin dari beberapa hari banyak mahasiswa yang Mahasiswa. masuk dari Jakarta. Wih. Kenapa kok diam? Udah lelah kah? kok meneng-menengan? Mana aja? Kalau istirahat boleh lah. Pak, istirahat sebentar, Pak.